nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Itu di ayat 9 dan 10 tentang kemenangan dari Allah. Artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-Mu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menggambarkan suasana sebelum meletusnya Ghazwah Badar Al-Kubra, pertempuran antara kaum muslimin dan musyrikin di Badar. Adalah pertempuran yang amat tidak seimbang dalam berbagai segi, baik dari jumlah pasukan, persenjataan, dan kesiapan berperang. Namun ayat ini menggambarkan kekuatan dan kemenangan bukan terletak pada jumlah pasukan dan persenjataan yang banyak, gitu ya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Ini dia 10 ya. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dia 10 surat 8. Bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat memperoleh an-nasr dari Allah Subhanahu Wa Taala? Inilah kajian inti dari ayat 9 dan 10. Jadi bagaimana perlawanan itu ya? Ya. 10 ya. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu memperoleh kemenangan dari Allah. Saat itu seharusnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya menghadapi detik-detik yang menegangkan. Tak lama lagi akan terjadi pertempuran yang mengkhawatirkan kelangsungan dakwah Rasul. Namun sikap yang tampak pada diri mereka adalah tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akidah yang menghujam dalam dada mereka. Mereka yakin bahwa Allah akan memberi pertolongan. Ini terlihat ketika mereka berdoa. Abdullah bin Abbas berkata, Umar bin Khattab telah bercerita kepadaku tentang Rasulullah ketika perang Badar akan meletus. Beliau sallallahu alaihi wasallam melihat musuh jumlahnya 1000 orang, sedangkan para sahabat 319 orang. Jadi 3 kali lipat ya. 3 kali lipat. Segera setelah itu beliau menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya seraya memohon kepada Allah dengan suara keras dan diliputi oleh rasa tunduk dan khusyuk. Ya Allah, penuhilah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, datangkanlah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau hancurkan jamaah dari ahli Islam ini, Engkau tidak disembah di bumi ini. Doa ini dilakukan cukup lama hingga selendangnya jatuh dari 2 pundaknya. Abu Bakar mengambil selendang itu dan meletakkannya di atas pundak Rasulullah SAW dan berkata, Ya Nabiullah, cukuplah engkau memohon kepada Rabb-Mu. Hadis riwayat Muslim. Doa Rasulullah yang lain, Ya Allah, aku memohon kepadamu janjimu. Ya Allah, jika engkau berkehendak, engkau tidak akan disembah. Maka Abu Bakar memegang tangan Rasulullah SAW seraya berkata, Cukuplah ya Rasulullah. Kemudian beliau keluar dan membaca ayat, golongan itu pasti dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Ini hadis riwayat Bukhari. Doa Rasulullah terkabul. Ini tadi doa Rasulullah sudah berdoa tadi, ya, kabul. Menundukkan hati dengan penuh khusyuk di saat sulit dan terjepit, apalagi pada saat memperjuangkan agama Allah, merupakan saat yang baik untuk berdoa. Imam Bukhari dalam kitabnya menulis bab khusus,
sebab keikutsertaan malaikat dalam peristiwa Badar. Abdullah bin Abbas berkata, ketika salah seorang sahabat mengejar dengan gigih seorang musyrik yang di depannya, tiba-tiba ia mendengar dari atasnya suara pukulan dan suara penunggang kuda yang menghentakkan kudanya. Lalu sahabi itu melihat orang musyrik telah jatuh terkapar dalam keadaan hidung dan wajahnya luka berat akibat pukulan yang keras. Ketika peristiwa ini diceritakan kepada Rasulullah, beliau bersabda, "Kau benar. Itu merupakan pertolongan Allah dari langit yang ketiga." Subhanallah. Doa Rasulullah tadi. Syekh Abdul Azam dalam kitabnya Pelajaran Jihad pada abad ini mengisahkan sebuah kejadian pertempuran di Filipina yang beliau dapatkan dari Komandan Mujahid Abdul Ghani Sanjalayun. Beliau mengisahkan, pada hari Jumat tanggal 1 Juni tahun 1966 di daerah Datalabuli, sekelompok pasukan pemerintah menyerang markas Mujahidin yang di dalamnya hanya terdapat 4 orang Mujahidin. Maka terjadilah peperangan antara kami dengan musuh selama 15 menit. Ketika temanku tertembak, aku mengira ia sudah syahid. Segera aku berdoa kepada Allah dengan penuh khusyuk. Aku berteriak, "Ya Allah, manakah malaikat? Mana pertolongan?" Maka seketika itu aku mendengar dari arah belakang kami suara tembakan yang mengarah kepada musuh. Kami juga mendengar suara tawon yang banyak dan suara angin yang keras. Kejadian ini menyebabkan musuh lari terbirit-birit dan mereka mengalami kerugian 7 orang tewas, 9 luka-luka. Sementara kami banyak sekali mendapat ghanimah persenjataan. Tahun 66 termasuk baru kan ya. Itulah busra dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana digambarkan pada ayat 10 surat 8. Di akhir ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pelajaran dan tarbiyah akidah kepada para mujahidin, bahwa kemenangan yang mereka lihat adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat dan bijaksana. Akhir ayat ini memiliki nilai-nilai tarbiyah yang antara lain disimpulkan oleh para mufassirin sebagai berikut. Pertama, tafsir Fathul Bayan menjelaskan, kemenangan itu dari Allah, bukan dari selainnya, bukan juga dari malaikat. Allah lah penolong sesungguhnya, dan malaikat hanyalah salah satu dari sebab-sebab kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada para mujahidin. Di ayat ini terdapat pelajaran agar setiap muslim hanya bertawakal kepada Allah dan percaya kepadanya dalam segala keadaan. Sesungguhnya kemenangan dan pertolongan di tangan Allah. Yang kedua, Said Qutb mengatakan, doa mereka telah dikabulkan oleh Allah dengan diberi bantuan malaikat. Ini menunjukkan bahwa pertempuran ini memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kejadian kemenangan itu dipahami seakan-akan ada satu sebab khusus. Masalah ini dikembalikan sepenuhnya kepada Allah. Akhir ayat 10 merupakan pelurus akidah dan tasawur seorang muslim. Doa yang dikabulkan para malaikat dan pemberitaannya hanyalah kabar gembira agar dapat menenangkan hati. Kemenangan hanyalah datang dari Allah dan tak mungkin dari yang lain. Kemudian yang ketiga, dari Dr. Muhammad Amin dalam tafsirnya mengatakan, demikianlah ayat ini mentarbiyah seorang mukmin agar hanya yakin dengan kekuatan dan iradah Allah. Dia yang maha kuasa untuk berbuat apa saja. Ayat ini juga mengingatkan agar jangan sampai dikira bahwa malaikat dengan kekuatannya memiliki hak untuk memberi kemenangan. Namun harus diyakini
bahwa yang dilakukan malaikat adalah atas seizin dan iroda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tauhid dan iman yang murni. Itu baru ayat 9 dan 10. Lanjut ayat 11 dan 12-nya. Hah? Cukup. Oke, baik. Ini sangat menantang sekali ya. Ternyata luar biasa ini. Kalau kita baca sendiri itu kayak jalan begitu aja. Tapi ini di sini nikmat juga nih baca ini. Masya Allah. Ini perlu dikaji bagi para caleg dan teman-teman yang berjuang di pemenangan 2024. Bergelora. Banyak caleg semua. Ya, artinya kan tadi bilang caleg dan seluruh kader yang udah. Koma. Iya, agar jangan begini berpersepsi. Gua kalau dipindah dapil kagak menang. Oh, enggak gitu. Itu harus dimentahkan. Jadi siun, ya. Terima kasih. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran sangat berharga ya dari surat Al-Anfal ya, ayat 9 dan 10 ya. Ketika kita bertawakal ya dan yakin pada Allah bahwa setiap kemenangan, pertolongan, bahwa setiap pertolongan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kemenangan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menggantungkan niat kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda sudah menonton kajian ini, semoga bermanfaat dan menjadikan Anda lebih yakin lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.